inspirasi untuk saya bagikan adalah di dalam masa pandemi bertahun-tahun ini banyak sekali tekanan-tekanan dan masalah kehidupan, kesedihan, kekecewaan, sakit, penderitaan yang kita alami. Sehingga mungkin boleh langsung gitu. Sehingga rasanya apa ya? Banyak saya ketemu orang yang katakan, buat apa sih hidup kayak begini? Mendingin mati aja. Kenapa sih hidup Tuhan izinkan kayak begini? Tuhan itu enggak. Malah kemarin saya ketemu sama satu teman saya, katanya suaminya itu sangat setia melayani Tuhan sejak mudanya, bahkan sebelum mereka nikah. Ini teman baru balik dari Surabaya kemarin. Dia bercerita ke saya. Dia bilang setia sekali. Justru dia berjalan bersama suaminya inilah dia kenal Tuhan. Tapi belakangan ini suaminya malah yang ngomong sama dia, pikir-pikir Tuhan tuh jahat ya. Kok gitu gitu. Karena apa yang dia pikirkan, apa yang direncanakan, apa yang dia angan-angankan, kayaknya kok tidak terjadi. Lalu mulai masuk dalam kekecewaan. Nah, kekecewaan ini terus ya mungkin ini seperti kita hidup kayak di tengah badai ya. Di tengah badai kita di dalam perahu ini kita nggak bisa melihat pertolongan yang kita inginkan. Kiri kanan semuanya air. Di mana-mana ada ombak yang besar. Kita nggak tahu jalan keluar. Sehingga banyak sekali terjadi yang namanya tahun-tahun ini depresi itu meningkat. Next. Ya. Oh ini baru jalan film dia. Next aja. Ya. Jadi berdasarkan Kementerian Kesehatan tahun 2018 sudah lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang kena gangguan mental. Ya. Lalu sebanyak 1.800 orang setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri. Ya. Jadi masalah ini sangat tinggi. 20% dari 250 juta jiwa di tahun 2018 ini ya, secara keseluruhan mengalami masalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu nggak selalu yang dikatakan gangguan yang ketawa-tawa sendiri, yang kalau dikatakan orang udah totali ngaco gitu ya. Tapi gangguan ini bisa berupa gangguan emosi, bisa gangguan pikiran, bisa gangguan sikap, karena apa? Karena tekanan di dalam kehidupannya. Next. Nah, Tuhan katakan bahwa di Khotbah 7 ayat 14, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, pada hari wujud kita bergembira, tapi pada hari malam ingat bahwa pada hari malam ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari wujud, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Karena manusia ini ingin sekali menguasai kehidupannya sendiri, ingin sekali tahu masa depannya. Makanya sekarang tukang ramal itu laku banget. Karena manusia pengen tahu besok gimana ya, lusa gimana ya. Jadi tukang ramal, kartu tarot dan lain-lain itu makin laku sekarang ini. Karena kita bingung dengan keadaan yang sedang kita alami. Besok gue mau ngapain? Besok gue mau jadi apa? Kita butuh jawaban, sehingga pada waktu itu orang-orang banyak sekali putus asa dan depresi menjadi meningkat. Nah, memang hidup ini tidak bisa seperti 100% yang kita mau. Seringkali terjadi kejutan-kejutan dan seringkali kejutan-kejutan itu tidak menyenangkan. Tapi apakah itu jahat? Apakah itu selalu ingin menghancurkan kita? Kalau itu bukan karena memang konsekuensi perbuatan dosa kita, segala sesuatu terjadi, Tuhan kadang-kadang mendatangkan kebaikan. Mana bisa, Pak? Masalahnya kayak begini mendatangkan kebaikan. Enak aja ngomong gini, benar tau, gitu ya. Tapi itulah yang terjadikan dan ada waktunya. Apapun yang kita alami, ada waktunya di muka bumi ini, ada masanya di muka bumi ini, kita akan melihat jawabannya. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja. Ya, makanya hari ini saya akan kedatangan teman yang salah satu teman hebat saya, Pak Ferdi. Dia juga mengalami yang namanya kejutan dari Tuhan ya, kejutan banyak. Ya, karena dia ini teman. Nah, ini hebatnya ya. Hari ini teman yang datang adalah teman SMP saya, Pak Edo. Lalu teman SMA saya, Bunda Kali, dan teman Friska.
Ini teman kuliah saya Pak Fendi. Nanti ini teman saya sekarang main olahraga, bulu tangkis. Jadi setiap kelas itu saya ada teman. Jadi luar biasa. Memang saya ini lama sekali belum pakai saya sebagainya. Gitu. SD-nya yang saya belum sempat bawa Pak sama TK-nya ya. Oke. Nah, di sini Pak Fendi akan sedikit membagikan apa yang dia alami, kejutan apa yang Tuhan kasih, yang sebetulnya dia nggak pengen. Ini teman badminton yang cukup kuat ya, main berjam-jam sama saya. Ini cukup pemain yang tangguh gitu ya. Hidupnya sehat, kegiatannya banyak, dan dia juga saat ini melayani sebagai majelis di salah satu gereja. Jadi hidupnya baik, standarnya baik, berusaha jadi orang baik, dan Tuhan melihat ini satu kebaikan, memberikan kejutan buat dia. Mungkin kita perlu coba Fendi. Nah, boleh dibagikan Pak sedikit kejutan Tuhan buat teman-teman kita semua saudara di sini ya. Kasih Pak Chris, kita jadi kayak bapak-bapak ya. Ngomong Bapak. Ya teman-teman mungkin jangan terlalu supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Kita boleh santai sedikit ya. Boleh. Yang penting setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini masuk dalam hati dan pikiran setiap kita. Dan kesimpulan kita mau berkat Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini saya boleh ada di tempat ini. Saya tahu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Seperti yang tadi sekilas Chris sudah menjelaskan sedikit atas belakang saya. Selama ini saya memang beraktivitas cukup leluasa, cukup hidup sehat ya. Saya banyak aktivitas, banyak melakukan olahraga juga. Ya, dan segala hal walaupun tidak lancar sampai seperti gampang banget gitu hidup saya, nggak juga, ada juga naik turunnya ya. Nanti kalau ada kesempatan yang lebih banyak lagi, saya pernah mengalami sampai ada tinggal uang receh di kantong saya pernah alami itu. Tuhan luar biasa. Semua Tuhan cukupkan tepat pada waktu. Dan baru-baru ini memang saya mengalami sesuatu proses yang Tuhan izinkan yang sangat luar biasa oleh saya dan istri lalu ini. Mungkin kalau teman-teman lihat saya hari ini segar sekali ya. Ada yang mungkin nggak terlalu berpikir kalau saya pernah mengalami sakit penyakit yang masuk dalam kategori penyakit kritis. Saya memberikan judul untuk setiap kesaksian saya bahwa ini adalah Amazing Grace, yaitu anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita Tuhan Yesus. Dan sungguh saya mengalami itu semua di dalam kehidupan saya yang Tuhan izinkan. Bermula dari bulan Desember tahun 2021 lalu, jadi baru bulan lalu ya. Istri saya yang juga dalam kondisi sehat tiba-tiba mengalami kesakitan yang luar biasa di bagian perut ya. Dan segera kita harus bawa ke UGD untuk mendapatkan perawatan. Dan saat itu dokter dengan OSP melihat ini saat ada kista yang sangat besar. Bahkan kelihatannya Pak kenapa didiamin segini lama ya? Wah kita nggak tahu Pak. Istri saya juga bukan orang yang suka mengeluh ya. Tapi sakit dikit ya kita makan obat yang rutin gitu ya. Oke berasa sembuh sudah. Tapi saat itu saya melihat dia melintir sakitnya luar biasa. Saya tahu itu sudah sangat kesakitan yang luar biasa. Jadi kita bawa ke rumah sakit dan tapi itu juga dokter bilang ini harus segera dioperasi dan berbahaya sekali. Dan begitu operasi berjalan dengan baik, dengan jam 1 jam saya menunggu istri saya. Itu 1 jam jaraknya lama nih takutnya. Karena kita nggak tahu di dalam apa yang terjadi gitu. Walaupun dibilang kalau ini operasi biasa, dokter juga saya percaya sudah biasa menangani itu. Jadi itu puji Tuhan juga memberikan saya tetap sukacita di dalam menjaga istri saya, memberikan terus kedamaian. Dan karena kami juga pasangan yang cukup kompak, apa-apa biasa melakukan kerjasama, melakukan bersama. Giliran saya nih, saya juga nggak mau kalah, saya masuk rumah sakit juga. Ini tapi jangan ditiru ya. Giliran saya di Januari, 9 Januari saya bisa merasakan juga ranjang rumah sakit. Ya, Tuhan izinkan saya boleh mengalami satu penyakit yang masuk kategori penyakit kritis. Yang walaupun pada awalnya ya kayaknya dibilang penyakit, pertama saya didiagnosa dibilang ada ginjal, oh penyakit ginjal, ada batuk gitu ya, oh penyakit biasa itu nanti dioperasi biasa. Ya,
Ya walaupun keluarga sih khawatir ya, juga mikirin ya operasi emang nggak pakai duit gitu ya, semua juga ada biayanya itu khawatir gitu kira saya. Tapi penyakit biasa. Oke dok, saya datang ya, nanti kita janjian aja mesti ngatur waktunya tuh sesuai waktu saya gitu ya. Nanti Januari aja saya ibadah pagi, siangnya saya kerja. Dan itu yang terjadi sebenarnya Januari saya mulai masuk nih ke rumah sakit untuk persiapan besoknya tanggal 10 mau operasi, katanya ada batu ginjal. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata pada saat hari itu saya masuk rumah sakit siang, sore dokter yang saya percaya adalah pasti pimpinan Tuhan juga, itu menganjurkan untuk saya dilakukan CT scan lagi, pemeriksaan lagi. Waktu CT scan hasilnya keluar, dokter dengan terburu-buru datang ke tempat saya dan menceritakan, Pak, ini betul banget. Sama hasil USG kemarin katanya cuma batu ginjal. Ternyata ini ada tumor yang sangat besar melingkupi dari ginjal dan sekitar. Jadi beda banget. Dokter kaget, saya juga kaget apalagi gitu ya. Yang terakhir saya nggak ada rasa sakit apa-apa loh. Seminggu sebelumnya saya masih bisa main badminton sama Chris, ya. Tapi di kabaran saya ada sakit seperti itu. Dan besok kita baru lagi Pak, kita dengan institusi dengan kontras supaya itu sudah dengan gitu. Jadi operasi batu ginjal dilakukan, saya dites lagi. Dan benar memang ternyata itulah dia penyakit saya sesungguhnya. Ada tumor, pada saat itu disebutnya tumor karena semua yang berada di luar kebiasaan atau tubuh kita itu tumbuhan itu disebutnya tumor ya, yang sudah ada di ginjal kiri saya penuh, ada di limpa saya penuh, di sebagian pankreas dan sebagian lambung saya, sehingga 4 organ itu harus diangkat. Ginjal kiri saya full diangkat, limpa saya full diangkat, pankreas dan lambung sebagian masih bisa diselamatkan. Dan operasi berjalan selama 12 jam dari sejak saya keluar kamar perawatan, dokter bilang menunggu mereka 10 jam. Mohon maaf kalau gambarnya agak menakutkan ya. Jadi memang itu usaha dokter yang menyelamatkan saya pada saat itu. Yang dari saya tidak ada rasa apapun. Saya masih datang sendiri ya dengan hitungan ikhtiar. Udah gitu ya, tapi harus ternyata penyakit saya sudah demikian kritis. Puji Tuhan, semua dokter dipakai oleh Tuhan untuk membantu operasi saya dengan baik. Dan inilah hasil dari patologi. Jadi kalau penyakit kanker itu harus di patologi sampai ke UI, itu dikatakan penyakit ini, tumor ini adalah jenis ya, bahasanya agak susah ya, saya sendiri juga mudahnya kalau sebutin disebutnya extraskeletal osteosarcoma. Itu adalah jenis kanker langka yang biasanya tumbuh di tulang, tapi saya tumbuhnya di organ lunak, ada di ginjal, ada di pankreas, jadi pada ini jarang sekali kasusnya. Dokter tuh kayak ini bahkan nggak tahu sakit apa ya, enggak kalau ditanya sebelum-sebelumnya itu nggak apa-apa ya, kayak nggak enak aja gitu. Makan saya luar biasa sama Chris, dulu dia suka makan, gila-gila kita nggak enak banget ini mulutnya. Luar biasa Tuhan masih terus bisa saya mulut yang enak untuk menikmati ini Tuhan. Next, inilah setelah saya dioperasi, inilah masa-masa yang sangat-sangat menakutkan buat saya. Hasil dari operasi itu saya dipotong, ada belahan sini ada 2 posisi ya, vertikal dan horizontal karena harus mengeluarkan banyak organ tubuh saya. Kalau pertama, saya nggak bisa tidur. Efek dari anestesinya di sini itu semua semakin berkurang. Saya mulai sadar. Waktu saya setengah sadar, yang pertama itu saya itu dipasang ventilator yang mau napas itu untuk sebetulnya ventilator membantu saya bernapas, tapi saya merasa seperti dicekik. Saya sampai dokter bilang nih sama istri kalau dia berobat saya harus ikut ya. Jadi saya memang berpas juga pada saat itu saya nggak berobat, saya keluar besok saya merasakan sakitnya nggak bisa bernapas. Padahal saya dibantu untuk bernapas. Jadi kadang-kadang yang kita rasa Tuhan kok saya susah banget gitu ya, kayak kita dihajar Tuhan, padahal Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya, ini yang saya alami waktu itu. Dan sekali lagi Tuhan terus memberikan saya penyertaannya hari demi hari. Dan bahkan pada saat saya mengalami ketakutan itu Tuhan memberikan satu ayat dari Mazmur 23, Mazmur Daud.
Yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Makhluk Daud ini yang terus memberikan kekuatan buat saya sepanjang saya proses pemulihan dari terus. Teman-teman nanti boleh dibaca lagi di rumahnya dan terus diingatkan di masa yang seperti saat ini kita merasa serba bingung ya, kita belum tahu kapan yang kita akan berlanjut. Waktu yang terjadi, ingat Mazmur Tuhan kepada Daud, Mazmur Daud 3 inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Yes. Ini beberapa yang saya kasihkan ke hasil operasi saya dan sungguh luar biasa mujizat Tuhan, mujizat terus diberikan kepada saya. 3 hari dari saya operasi yang 12 jam itu saya sudah bisa duduk lagi sendiri ya. Itu padahal waktu habis operasi saya bergerak dibersihin sama suster itu sakit yang luar biasa. Next. Dan hanya 8 hari saya sudah bisa belajar jalan lagi dan dokter lihat, ya udah bapak mau pulang besok boleh, besok aja saya bisa pulang. 23 Januari saya bisa langsung pulang. Itu masih 9 hari. Puji Tuhan, berarti mulia Tuhan. Yes. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dan saya juga terus melakukan pemeriksaan. Kemarin saya sudah dilakukan PET scan, itu juga puji Tuhan, dokter yang merawat saya guys bilang bapak luar biasa ya, banyak yang dulu banyak doakan, hasilnya ini sangat baik. Hasil operasi saya dinyatakan bersih dari kanker tumor yang ada itu semua di organ-organ yang sudah diangkat dan di tempat lain juga tidak ada sisa-sisa sel kankernya. Tapi walaupun memang ini seperti ini ya hasilnya baik, untuk penyakit kanker ini kita tidak pernah tahu ya apakah sembuh total atau tidak. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan terus menyertai saya dan Tuhan akan terus sampai ke depan menyertai saya di dalam proses selanjutnya. Saya akan melanjutkan dengan proses kemo bulan depan. Ya kalau kita dengar mungkin itu hal juga sangat menyakitkan nanti karena Allah Taala yang keras yang akan masuk ke tubuh saya. Tapi selain Tuhan terus berikan saya kekuatan untuk bersaksi baginya, saya akan terus melakukan itu. Oke, teman-teman, sekali lagi itulah hebatnya Tuhan kita, anugerah dengan anugerah mujizat demi mujizat yang Tuhan kita. Dan bukan hanya mujizat yang kita ingat, tapi adalah Tuhan si pemberi mujizat yang terus menjadi ingatan dan kekuatan kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Ingat yang tadi Pak Edi bilang, rasanya sakit, mengganggu, seperti seakan-akan yang biasa kita lakukan jadi nggak bisa lakukan, mengganggu. Tapi itu diberikan supaya dia nyawanya diselamatkan, supaya jiwanya diselamatkan. Tuhan dokter di atas segala dokter, dia tahu persis mana yang terbaik buat kita. Mungkin next. Nah, tekanan-tekanan hidup, kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan yang Tuhan izinkan kok terjadi. Untuk orang-orang yang kita kehilangan pengharapan, orang-orang yang berjalan di luar pimpinan Tuhan, itu menjadi jalan buntu. Sehingga ini 2021 dikatakan setiap 40 detik ada yang bunuh diri di dunia ini. Setiap 40 detik. Sehingga itu sekitar 800.000 kejadian bunuh diri setiap tahun. Luar biasa. Iblis mencabut jiwa-jiwa ini. Apakah kematian itu jadi jalan keluar? Mereka pikir iya. Hidup susah, tekanannya kelewat, saya nggak sanggup lagi, enakan mati. Apakah mati jadi jalan keluar? Apakah mati selesai masalahnya? Bunuh diri tidak mengakhiri masalah. Bunuh diri adalah salah satu tiket pasti orang ini akan masuk dalam masalah yang tidak akan pernah selesai. Karena yang hidup akan mati. Tapi dari kematian akan tumbuh kehidupan. Benih harus mati supaya tumbuhan itu hidup. Tuhan Yesus harus mati supaya kita terima kehidupan dari Dia. 1 Petrus 4 ayat 5. Kematian bukan akhir, kematian bukan selesai. Karena setiap yang mati, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Loh kok bisa udah mati masih dihakimi? Ya, next.
Karena ada 4 macam kematian menurut saya. Ya. Kalau di dunia medis mungkin cuma kematian satu kematian, di Alkitab ditulis ada kematian kedua. Kalau saya akan berikan ada 4. Yang pertama, kita orang-orang percaya harus mati dari kehidupan kita yang lama supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ini kematian yang baik. Kita dibaptis itu melambangkan hidup lama kita sudah selesai, kita keluar sebagai ciptaan yang baru. Ini cuma dialami oleh orang yang mendapat kehormatan, menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, nah, kematian yang ketiga itu adalah kematian tubuh, di mana setiap kita yang lahir pasti akan mati. Kenapa? Karena tubuh ada expired date-nya. Ada masa-masa di mana tubuh ini akan kembali kepada tanah. Ini adalah kematian yang pasti terjadi. Ya. Semua yang manusia yang lahir akhirnya akan mati karena tubuh tidak kekal. Tetapi ingat, tubuh mati, roh dan jiwa kita, ya tadi mempertanggungjawabkan di hadapan Dia yang akan menghakimi yang hidup dan mati. Makanya saya bilang kematian tubuh tidak menyelesaikan masalah. Kematian tubuh kita masih harus bertanggungjawabkan. Roh dan jiwa mempertanggungjawabkan kehidupan yang dijalani selama di dalam tubuh. Dan kalau kematian itu kita yang buat sendiri, seperti saya bilang tadi, itu adalah tiket pasti. Kita akan menerima kematian keempat. Atau di Alkitab disebut kematian yang kedua. Ya. Ini adalah kematian di dalam lautan api. Di situ dikatakan mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita jalani. Ya. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilempar dalam lautan api. Ini kan masalahnya lebih panjang, nggak akan kelar. Sedangkan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini sementara. Suatu waktu akan lewat, suatu waktu akan berganti dengan yang lain. Dalam segala hal ada waktunya. Ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bicara. Kan kita lewati kenapa? Karena kita diberikan kekuatan dan harapan. Kita diberikan iman untuk melihat bahwa Tuhan mencintai kita setiap hari. Jangan takut kalau hidup kita dalam tekanan. Karena itulah waktunya kita berjalan bersama Tuhan. Nah, ini kayaknya tadi gak ada yang komplain ya. Saya bilang tadi kematian pertama, ya. Kematian ketiga, kematian keempat, gak ada yang komplain. Ini kalau saya tidak nyebut kematian kedua loh tadi. Karena kematian kedua bakal saya sebutkan sekarang. Dan ini adalah kematian yang paling bahaya. Belum. Enggak. Ini adalah kematian yang paling bahaya. Selama kita hidup, iblis akan membuat kita kecewa, patah hati, sedih, marah, malu, menyesal. Sehingga kita hilang pengharapan kepada Tuhan. Kita hilang harapan kita kepada Tuhan. Dan kematian rohani menjamin kita pasti masuk pada kematian keempat. Jadi tugas kita selama kita hidup, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus menjaga rohani kita tetap hidup, iman kita tetap hidup, pengharapan kita tetap hidup. Tidak ada satupun di sini yang tidak punya masalah. Saya mengalami masalah, saya mengalami segala tekanan, tapi saya lihat bertahan dalam iman. Ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kebaikan. Yang benar Pak, buktinya apa? Orang bilang kalau mati selesai kok. Benar tidak? Nanti ada penghakiman, gak ada yang tahu kan? Banyak cerita kesaksiannya. Salah satunya ada teman kita di sini. Bapak kedua tuh. Pak Edward itu ada kan? Pak, nggak ada sih. Ya, Pak Edward. Dia membagikan sebuah kisah yang pernah dia alami sendiri. Mengapa saya berani bilang bahwa kematian itu suatu awal yang baru. Kematian tubuh itu cuma peralihan di mana roh dan jiwa kita akan tetap hidup. Buktinya kita udah pakai itu. Bro saya luar biasa ya. Salam saudara-saudara. Kalau tadi Pak Kris bilang saya hebat, Pak Ferdi hebat, sebenarnya hebat itu Tuhan Yesus. Kita tangani orang hebat itu
kita berani menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita. Karena iblis akan gentar ketika kita mendeklar Tuhan kita itu baik. Sebelum saya bercerita, saudara, saya kena serangan jantung itu sekitar 2018. Saya baru masuk kerja, baru berusia 3 bulan. Kemudian saya sakit-sakitan, karena saya tidak tahu saya sakit apa. Setiap pagi saya mau berangkat kerja, itu saya sakit. Saya tidak masuk. Kemudian saya bisa libur, bisa 3 hari saya nggak masuk. Nanti sembuh tuh. Kemudian hari keempat saya masuk, besoknya saya sakit lagi. Bisa seminggu lagi. Saya ke dokter, ke Siloam, kemana, itu tidak ketemu masalahnya. Kemudian udah sembuh, saya masuk. Hari pertama, siangnya saya pulang, saya sakit, gitu saudara. Kemudian satu libur sekitar 2 minggu saya ada. Kemudian saya pas masuk, pas saya mau masuk pintu tol, saya isi tol. Disitulah mungkin Tuhan masih mengasihi saya. Saya kena serangan jantung ketika saya bilang isi tol. Saya langsung gemetar, itu pingsan saya, sampai karyawan Alfa tuh jagain saya di belakang supaya saya tidak jatuh tergeletak. Sekitar 2 menit lah saya pingsan, sekitar sadar itu pingin banyak semua. Kemudian saya didudukkan, ditanya sudah makan, dibikin makan, dibikin bubur, gitu kan. Terus di situ saya serangan lagi, saudara. Di situ saya protes dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan jangan sekarang kalau saya mau diambil, saya belum siap. Karena seperti saya takut mati, saudara. Gitu. Makanya saya bilang, Tuhan jangan sekarang, saya belum siap, karena anak saya masih baik. Disitulah saya bisa dikasih kekuatan, saya agak enak badan, kemudian saya supir saya pulang ke rumah, langsung diantar sama adik ipar ke Hermina. Satu hal yang menunjukkan saya ketika saya masuk Hermina, diobservasi 2 hari, kemudian hasilnya keluar, saya divonis diabetes koroner. Saya berontak, tapi apapun itu, sudahlah. Akhirnya saya sakit-sakit lagi nih, saudara. Sakit, nggak ketemu saya sakit apa. Kemudian saya datanglah ke Siloam. Saya nggak percaya dengan Hermina, diagnosanya gimana. Siloam itu, saya masuk Siloam itu 3 kali saya ke IGD, di EKG, tidak ada hasil apapun yang mengganggu jantung saya. Kemudian saya pulang paginya, besoknya sakit lagi, saya masuk lagi di IGD Government 3 hari, dan selama 3 hari saya dirawat, saya di EKG sudah serangan jantung yang nggak enak di sini, tetapi dibilang tidak ada serangan jantung. Saya suruh pulang. Kemudian karena saya penasaran, kok saya jantung loh, di hari ini saya dibilang jantung. Udah, akhirnya saya disuruh eko jantung di ronsen. Dokter itu sampai ngomong begini, Pak Eduardo hasilnya ini bagus. Kalau orang kena serangan jantung, hasilnya itu ada guratan. Tapi ini Bapak bersih semua. Saya berontak, kenapa? Saya sakit jantung, lebih polos sakit jantung. Tapi kenapa dokter bilang enggak? Akhirnya dokter itu bilang, sudah Bapak pulang aja, Bapak tidak sakit jantung, Bapak sehat. Saya pulang. Saudara-saudara, hari itu baru setiap semalam saya berasa serangan-serangan yang aneh gitu, saudara. Saya bersekutu dengan Tuhan saja karena anak saya untuk doain saya, karena memang saya takut mati, saudara. Kemudian saya berdoa, hadirat Tuhan turun, terus ada ketenangan di hati. Tengah malam saya bangun, saudara, saya sudah dijemput sama bapak sama ibu saya almarhum. Saya takut kan, tapi saya bangun, saya lihat anak-anak saya cium satu-satu, terus saya berdoa. Saya cuma bergantung sama Tuhan. Saya memang takut mati, gitu, belum waktunya. Kemudian pagi-pagi saya kena serangan jantung lagi, dibawa ke IGD, di Siloam, di EKG, tidak ada hasilnya juga, saudara. Udahlah saya pulang, terus baru saya sampai kamar mandi, hati saya tidak nyaman. Semua pikiran saya tuh bendera kuning banyak sepanjang jalan tuh, saya sudah dibopong, saudara. Nah itu saya bisa untuk berdoa, bersekutu, kita nyanyikan pujian gitu kan, karena itu bisa menopang saya gitu kan. Udah kita bersekutu, saudara-saudara. Itulah hadirat Tuhan turun. Saya bisa bersekutu menyembah Tuhan itu 1 jam. Kemudian di alam roh saya itu masuk ke dalam suatu lubang, saudara. Di dalam lubang itu saya berjuang untuk naik. Tapi ketika saya berjuang untuk naik, saya selalu turun, tarik turun. Nah, di situ kita saya
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terjadi manifestasi, saya bisa berbahasa roh sampai 7, anak-anak sampai ketakutan, disangka saya kesurupan, gitu kan saudara. Kemudian karena saya takut, isi saya panggil pendeta. Kemudian pendeta itu datang, dia cium hubungnya baru masuk. Dia lihat bahasa roh saya itu bukan kesurupan, ini Tuhan lagi peluk saya itu. Tetapi di alam roh saya yang ketika saya berbahasa roh itu, saya bisa keluar dari lubang itu saudara. Saya keluar, ditarik, keluar. Akhirnya saya bisa keluar. Kemudian ada satu burung raja wali menjemput saya. Langsung saya dipegang saudara. Di akhirnya keluar, langsung saya melihat air terjun yang bagus, angkasa yang bagus. Di situ saya langsung, bahasa roh saya selesai, tapi saya bilang, terus saya kenapa? Habis selesai bahasa roh saudara, saya serangan jantung. Saya sempat pingsan di rumah, jatuh sampai ini udah muntah, udah ngorok gitu kan. Kemudian bisa saya panggil tetangga, saya dibawa lagi ke Siloam. Masuk ke IGD. Saudara yang tahu, saya yang tadinya di rumah tidak bisa apa-apa, lemas, sampai IGD saya bisa turun, saya jalan gagal saudara. Saya nggak sakit gitu. Di EKG lah sama orang-orang IGD itu. Sudah di EKG, hasilnya sudah ketahuan, tunggu dokter spesialis jantungnya. Dokter spesialis jantung bilang apa? Bapak Eduardo ini tidak sakit ibu jangan sakit hati kalau saya bilang Bapak Eduardo ini sedikit perlu psikiater. Luar biasa. Saya merasakan dibilang gila gitu. Tapi itulah kuasa Tuhan. Mungkin Tuhan ada punya cara lain. Setelah saya nunggu untuk dirawat oleh psikiater, itulah saya mulai selamat saudara. Saya serahkan di ruangan itu semua kaki saya kaku. Mungkin kalau saya tidak ada di IGD itu saya sudah lewat. Jadi sekali lagi kasih karunia Tuhan, saya tanganin di IGD. Kemudian ternyata dokter yang 9 kali ketemu saya, 29 kali EKG, 3 kali rawat inap merawat saya, dia ngomong begini pas saya di kateter, Bapak Eduardo ternyata sakitnya di sini. Gitu. Terus saya bilang, yang sakit saya dokter kasih saya PHP, bilang saya tidak sakit, ternyata saya sakit. Sudah akhirnya saya masuk ruang operasi, dan memang harus di bypass. Kemudian ketika di bypass, saya operasi 2 kali, saudara. Operasi pertama itu saya sempat tidak ada. Makanya saya bilang ya di film-film itu ketika rohnya bangun dari tubuhnya itu bohong, ternyata saya alami. Ketika operasi pertama itu saya lihat tubuh saya dibandingkan, saya keluar ke atas, kemudian saya buka pintu, itu kiri kanan gelap, depan gelap yang terang hanya di belakang saya. Jadi saya melangkah bingung, saya lihat tubuh saya lagi setrum saudara. Kemudian saya turun, puji Tuhan, itu saya dikasih kehidupan yang baru, saya sadar. Kemudian selesai operasi, istri saya dibilang, tolong kasih tahu Bapak kalau Bapak nanti sadar Bapak pernah nggak ada, jadi hidupnya harus dihargai. Ternyata setelah saya masuk, sudah di operasi yang pertama, 2 jam kemudian saya ditarik lagi operasi saudara, untuk karena ada pendarahan yang lainnya. Jadi saya punya rusuk itu orang saudara, gitu. Tapi sekali lagi, karena kuasa Tuhan, saya masih ada di sini, sama masih dalam keadaan sehat. Saya ingin bersaksi bahwa sampai rambut kita memutih, Tuhan akan tetap melindungi. Apapun permasalahannya tetap bersama-sama. Mungkin kesaksian saya seperti ini saudara. Tubuh kita bisa mati, tapi roh kita tetap hidup. Pak Eduardo sudah mengalami bagaimana rohnya melihat, dan itulah pertempuran kita. Pertempuran kita karena iblis ingin sekali kita kehilangan kasih karunia, kita kehilangan keselamatan, dan dia nggak bisa curi kalau bukan kita sendiri yang merelakan itu untuk dicuri. Kalau bukan kita sendiri yang memberikan itu untuk dicuri. Next. Ini kan saya sampaikan di hari Natal, ya. Bahwa hidup kita ini seringkali memang kejadiannya kita nggak mengerti. Ada goretan sakit yang kita alami, yang kita nggak ngerti maksudnya apa, kenapa Tuhan harus seperti ini, kenapa harus kita alami. Harusnya bukan saya yang alami ini Tuhan, saya udah hidup baik loh,
Saya udah hidup menjalankan perintah Tuhan. Kenapa? Kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Coretan-coretan ini nggak seharusnya nggak pantas buat kita. Itu menurut kita. Tapi Tuhan memang izinkan supaya makin hari kita makin layak, makin pantas, disempurnakan, menerima keselamatan, kemuliaan kekal. Dan semakin hari, apapun yang kita alami, kita akan jadi serupa dengan Kristus. Pada saat kita berjalan memegang iman itu, kita mungkin akan bertanya kenapa, dan tidak pernah dapat jawaban. Jawabannya cuma satu, Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin kita lebih lagi dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan lebih lagi. Mungkin kita tergantung dengan orang yang tertentu, mungkin kita tergantung dengan harta kita, keadaan kita. Tapi satu-satunya harapan yang bisa kita pegang, bahkan sampai ke alam maut, sampai kita roh kita terpisah dari tubuh kita, cuma satu, Yesus. Dan hanya Yesus. Kita mungkin tidak akan pernah ngerti kenapa ini terjadi. Saya pun mengalami banyak kehilangan. Saya mengalami banyak tekanan. Saya mengalami banyak cobaan-cobaan yang diizinkan terjadi. Dan saat ini saya tahu, kalau tidak begitu, saya tidak akan melayani Tuhan di sini. Kalau tidak saya alami seperti itu, saya tidak akan mencintai Tuhan dengan lebih lagi. Apapun yang terjadi, saya akan tetap pegang Tuhan. Karena Tuhan membuktikan kasih. Tuhan membuktikan Dia setia. Cuma apakah kita izinkan Tuhan bekerja bagi kita? Atau kita tetap akan hidup dengan protes-protes? Kenapa Tuhan? Gak boleh begini. Semua itu miliknya. Seharusnya. Kalau kita masih hidup, Pak Edo katakan dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Pasti ada tujuan untuk membawa kemuliaan. Mungkin tidak bisa kita jawab. Yes. Tapi Tuhan sudah berjanji. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kapan Tuhan? Berjalan saja. Kemenangan akan kita rasakan pada saat engkau memimpin kita. Next. Kita lanjutkan yang tadi, badai di dalam perjalanan sebuah perahu. Kita begitu kecil di tangan badai. Kita nggak sanggup melakukan apa-apa. Rasanya kita nggak boleh jalan keluar dari pertolongan. Bagaimana kita mesti bertahan? Bagaimana kita mesti move on dari tekanan itu? Bagaimana kita mesti lepaskan semua? Saat di tengah badai gelombang ini, murid-murid melihat Yesus berjalan di atas. Yesus ada di atas setiap masalah kita, setiap tekanan kita. Yesus berjalan di atas. Buat Dia tidak ada masalah yang terlalu besar. Dari sekian banyak orang yang mengalami cobaan, mengalami tantangan dan ketakutan di dalam perahu ini, ada Petrus yang meresponi kehadiran Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan kalau itu engkau, aku mau. Bagaimana kita lewati tekanan hidup kita? Petrus berkata, aku mau Tuhan, tapi Tuhan tidak datang menjemput Petrus dan kata, aku pegangin kamu turun. Tidak. Tuhan bilang, kalau kamu mau, lompat dari perahu itu, injak itu badai, jalan sama. Keputusan kita, keberanian kita menjalani iman, keberanian kita menerima keadaan. Waktu Petrus berjalan, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tetap berjalan di atas air. Tapi waktu matanya mulai terganggu dengan badai,
Dia takut, dia melihat badai, dia melihat laut yang begitu dalam, dia mulai tenggelam. Tapi tangan Tuhan siap mengangkat dia. Bagaimana kita mau lewati masalah kita? Bagaimana kita menang atas tekanan yang selalu menghimpit kita sekarang? Tuhan bilang, kau ambil keputusan dan kau lompat dari perahu, injak itu badai, jalan dengan mata kita memandang kepada Tuhan. Waktu kita memandang dia, kita akan tanpa keras, kita akan lewati satu demi satu masalah. Dan jangan takut gagal. Jangan takut kita jatuh, jangan takut kita tenggelam, karena detik itu Tuhan ada di dekat kita dan Dia akan mengangkat kita. Tuhan tidak punya kita. Jadi perjuangan kita yang paling utama adalah menjaga roh kita tetap hidup. Hadapi lain, lihat pada Yesus. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Kalau kamu tenggelam, angkat tanganmu, minta Tuhan untuk mengangkat engkau. Dan berjalan lagi, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Karena kita dijanjikan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya kematian penghukuman kekal tidak berlaku bagi kita yang percaya dan memelihara roh kita tetap hidup. Tubuh mati, di roh tetap hidup. Bagi teman-teman seperti saya yang pernah ditinggalkan orang terdekat, tubuh mereka sudah mati, tubuh mereka tidak ada bersama kita, roh mereka ada bersama Tuhan. Dan kalau orang yang kita sayangi sedang bersama Tuhan, apa yang diharapkan mereka? Apakah dia ditinggalkan hidup dalam kehancuran, kesedihan terus? Ataukah dia berharap, hei, aku sudah bersama Tuhan, bersukacita bersama Tuhan, hiduplah benar, hiduplah bersukacita, hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Supaya kamu pun nanti akan berjumpa dengan Tuhan seperti apa? Itu harapan dari teman-teman, saudara-saudara yang kita kasih dan lebih dulu. Kalau kita menyayangi orang dan kita meninggalkan dia, apa yang diharapkan? Apa yang kita harapkan? Apakah hidupnya berantakan karena kita pergi? Ataukah hidupnya akan bangkit dan berhasil? Sekalipun kita tidak ada di dekatnya. Saya percaya, siapapun yang meninggalkan kita, yang di dalam Tuhan, mereka berharap kita akan berjumpa kembali di sana dalam sukacita yang bersama. Karena itu jagalah rohmu, jagalah sukacitamu. Jangan biarkan kekecewaan, penyesalan, ketakutan, kegagalan menghancurkan hidupmu, menghancurkan rohmu, sehingga keselamatan dan sukacita, kasih karuniamu dicuri oleh iblis. Hari ini semua kita tidak. Mungkin kita semua banyak yang capek dengan pandemi 2 tahun sekarang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan masih berdaulat atas segala hidup kita. Apapun yang kita alami, akan Tuhan putar balikan untuk kita membawa kemuliaan, untuk hidup kita berfungsi sebagaimana Tuhan yang kita berfungsi. Setiap kesempatan untuk melayani, pakai itu sebagai kehormatan oleh Tuhan. Anak-anak muda, kameramen kita yang juga sedang belajar melayani, kita dukung sama-sama. Setiap kesempatan kita masih hidup, diberikan kehidupan kedua, diberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Cuma untuk satu hal, kita tahu bahwa roh kita tidak akan mati selalu beserta dengan Tuhan. Saya bilang sama Bro Ferdi tadi, Bro Ferdi sudah pelayanan apa? Ya kan? Pengajar yang pengetahuannya sudah mumpuni. Dia bisa ngajar dan suka ngajar anak-anak, pasangan suami istri, itu dia suka belajar. Tapi kenapa dia ngalamin ini? Karena dalam pengalaman ini ada satu kehidupan yang dia alami yang bisa dia barukan bahwa Tuhan itu hidup lebih, bukan cuma sekedar pengajaran, bukan cuma sekedar teori. Mujizat itu nyata kalau kita buka diri, kalau kita responi dengan benar. Dia katakan tadi waktu ngalamin itu pernah nggak sampai ngalahin Tuhan? Tidak pernah. Dia belajar untuk meresponi Tuhan. Kalau kau izinkan, tolong sertai saya, kasih saya kekuatan untuk melewati. Bayangkan, sebagian organ tubuhnya diangkat keluar bulan Januari, ya.
bulan Januari kemarin, 13 Januari. Tanggal 7 April kemarin dia main badminton sama saya. 3 bulan tanpa ginjal hilang satu, limpa hilang, tanpa pankreas, pankreasnya sedikit dan lambung sedikit di bawah. Dalam 3 bulan dia sudah aktivitas normal. Itu mujizat. Dan itu terjadi kenapa? Karena tubuh meresponi semangatnya, karena tubuh meresponi imannya, karena tubuh akan bereaksi pada saat jiwa kita bersukacita. Apa itu? Ibadah kali ini mungkin ada bapak ibu yang merasakan tekanan-tekanan yang melukai roh dan jiwa kita selama 2 tahun ini. Rasanya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak berhasil. Siapapun dia akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Kita tidak akan berkehilangan. Tuhan tahu mencukupi kebutuhan kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Next. Oh iya, ini special test ya. Jadi bangkit lagi. Kita akui kekecewaan kita kepada Tuhan. Kita akui luka yang kita alami. Dan kita boleh berkomitmen bahwa luka-luka ini tidak akan membuat roh kita mati. Luka-luka ini tidak akan membuat kita menyalahkan dan menjauhi Tuhan. Sebab hanya Dia, di dalam Dia ada harapan. Dan pasti kehidupan kita akan berubah kepada nanti. Sebentar mungkin saya mau minta pujian dari Bu Fiska. Kita akan ambil waktu sejenak. Saya nggak tahu apa yang dialami dalam 2 tahun ini. Tapi kalau kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan dan mungkin sampai hari ini ada luka yang belum bisa kita akui, ada penyesalan, ada kegagalan yang selalu menghantui kita sampai hari ini. Ayo kita jadi Petrus, lompat ke dalam bahaya, pandang Tuhan. Jangan takut untuk gagal, sebab Tuhan akan beri. Sebentar kita akan nyanyikan pujian dan kita akan berdoa. Kiranya orang-orang yang hari ini saya mau lepaskan beban saya nggak mau hidup seperti ini terus. Saya mau roh saya hidup kembali. Kita akan berdoa sama-sama. Ya, kita masuk dalam perjalanan Tuhan. Ibu. Ya, ini. Waktu ibu di kamar sendiri, Tuhan dengar doa. Tuhan tahu air matamu. Bersabar dan jangan pakai kekuatan. Belajar untuk bersabar dan menjaga perkataan. Perkatakan iman, perkatakan firman. Dan kau akan melihat Tuhan atas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Depan belakang gereja ini, dan dari tengah-tengah gereja ini menjadi berkat dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Bapak. Tuhan sebentar ya Tuhan. Kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ulanglah di dalam kasih damai sejahtera Tuhan yang dinyatakan lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan izinkan Roh Kudus memimpin jalan-jalan, membimbing dan memberi kekuatan kepada menegur dan membentuk engkau. Dan biarlah semua pintu keluar masukmu diberkati, anak cucumu diberkati. Ulang di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Dan kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dari hati kita yang terdalam. Haleluya. Amin.